Percaya kepada hari kiamat masuk dalam rukun iman yang kelima. Umat muslim wajib mempercayai datangnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan telah menjelaskan tanda-tanda kiamat lewat beberapa ayat di Al-Quran. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat, namun ada beberapa kejadian yang disebutkan sebagai tanda-tanda terjadinya kiamat. Sebagai muslim yang mengimani hari akhir, sudah menjadi keharusan juga untuk menjaga perilaku kala tanda-tanda kiamat sudah muncul di bumi. Namun, tidak seorang pun yang dapat mengetahui kapan terjadinya hari akhir tersebut. Berikut ini tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi saat ini. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, untuk mendukung terus channel ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu selalu mendapatkan informasi penting lainnya. Inilah tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi saat ini. Pertama, Arab Saudi mulai menghijau dipenuhi tumbuhan dan sungai. Belakangan ini telah viral di media sosial beberapa video yang menunjukkan pegunungan di wilayah Mekah, Arab Saudi. Mulanya, Arab Saudi mulai menghijau dan banyak ditumbuhi pepohonan di berbagai wilayahnya. Bahkan warga Saudi beberapa kali dikejutkan dengan turunnya salju di beberapa wilayahnya. Jika mengacu hadis dari Abu Hurairah, fenomena ini bisa saja disebut sebagai salah satu semakin dekatnya akhir zaman. Dikutip Ayo Jakarta dari Republika, Ustadz Fahmi membenarkan hadis yang menyatakan menghijaunya Arab sebagai tanda hari kiamat tersebut. Hadis Sahih Muslim, insya Allah terjamin kesahihannya bahwa tanda munculnya hari kiamat adalah negeri Arab menghijau dan mengalir sungai-sungai. Walau demikian, Ustadz lulusan Universitas Al-Azhar Mesir ini menjelaskan bahwa fenomena yang beredar di media sosial sebagai fenomena wajar yang biasa terjadi saat musim dingin. Menurutnya, fenomena alam ini hanya terjadi dalam jangka waktu tertentu dan tidak terjadi secara permanen. Hanya menghijau sedikit tipis saat musim dingin. Jika sudah berganti musim cuaca, maka gurun pasir dan gunung-gunung batu Mekah ia kembali kering dan gersang, ujarnya. Atas dasar hal tersebut, Ustadz Fahmi pun menyatakan bahwa fenomena yang terjadi dan beredar akhir-akhir ini tidak memenuhi syarat sebagai tanda kiamat. Syarat pertama belum terpenuhi, yaitu negeri Arab menghijau secara permanen. Kedua, banyaknya wanita berpakaian namun telanjang. Salah satu tanda-tanda kiamat disebutkan bahwa kaum wanita keluar mengenakan pakaian namun mereka hakikatnya adalah telanjang. Para wanita ini adalah orang-orang yang suka memamerkan auratnya atau bisa disebut al-mutabarizat. Ironisnya, justru di zaman sekaranglah mulai banyak ditemui kaum wanita seperti ini. Banyak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kita sudah berada di akhir zaman atau menjelang kiamat. Salah satunya kemunculan para wanita yang berpakaian namun hakikatnya mereka telanjang. Benarkah demikian? Adakah dalil yang menjelaskannya? Dikutip dari kitab Syekh Mahmud Al-Mishri Rihlala Ad-Dar Al-Akhirah, disebutkan salah satu tanda kiamat akan segera datang, yakni munculnya orang-orang yang berpakaian tetapi telanjang. Orang-orang seperti itu tergambar dari banyak munculnya wanita yang suka pamer aurat atau disebut al-mutabarizat, seperti yang terjadi saat ini. Rasulullah SAW dengan jelas memberitahukan bahwa perempuan seperti itu termasuk penghuni neraka jika ia tidak konsisten dengan hijabnya dan kemudian terus-menerus seperti itu. Bahkan ia akan menjadi wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Ketiga, Sungai Euphrates mulai mengering. Keberadaan Sungai Euphrates menjadi sumber air bagi masyarakat di negara-negara Turki, Kurdistan, Suriah, hingga Irak. Oleh karenanya, Sungai Euphrates memiliki peran penting bagi kemakmuran negara-negara tersebut. Sungai Euphrates berada di kawasan Asia Barat Daya yang melalui jantung wilayah Timur Tengah. Konon, sungai ini memiliki sumber mata air dalam jarak 50 mil atau sekitar 80 km di Turki Timur dan mengalir ke tenggara melalui Suriah Utara dan Irak ke ujung Teluk Persia. Sejak tahun 2003, para ilmuwan menemukan cekungan sungai Tigris dan Euphrates di bagian Turki, Suriah, Irak, dan Iran telah kehilangan 117 juta kaki ekar atau 144 km kubik air tawar. Menurut Dr. Syauqi dalam buku Geografi Sejarah Peradaban Dunia Kuno oleh Yulia Widya Saputra dan Muhammad Azmi bahwa sungai itu membelah pegunungan Toros lalu melewati Suriah di kota Zarablus, melewati Irak di kota Al-Bukmal, dan bertemu di sungai Tigris di Al-Qurna dan bermuara di Teluk Arab.
Menurut laporan dari The Inventory of Conflict and Environmental bahwa terdapat sebuah proyek dari GAP yang akan memanfaatkan air sungai Euphrates dengan dibuat 22 buah dan 19 PLTE. Oleh karena itu, saat ini Turki hanya memanfaatkan sedikit dari air sungai tersebut. Adapun berdasarkan laporan dari Marwa Daudi kepada World Commission Dams bahwa pembangunan GAP tersebut akan mengambil sebanyak 50% dari aliran air sungai Euphrates di perbatasan Turki dan Suriah, sehingga hanya menyisakan sekitar 50% untuk negara Suriah dan Irak. Setelah sungai Euphrates surut, muncul gunung emas. Selanjutnya, peperangan dahsyat pun akan timbul untuk memperebutkan emas-emas tersebut. Akhirnya akan timbul banyak korban karena orang-orang yang menginginkannya saling membunuh. Cara untuk selamat dari fitnah gunung emas di sungai Euphrates ini adalah dengan menghindarinya. Jika terlanjur melihatnya, maka diupayakan untuk segera menghindar dan menjauhinya. Keempat, berlomba-lomba membangun gedung tinggi. Saat ini banyak kita jumpai bangunan-bangunan menjulang tinggi yang dibanggakan masing-masing pemiliknya. Fenomena ini merupakan salah satu tanda kiamat. Di Arab Saudi sendiri, sekarang sudah cukup banyak gedung pencakar langit. Di antaranya VIF Tower di Riyadh setinggi 385 meter, gedung Burj Rafal di Riyadh setinggi 307 meter, Kingdom Center setinggi 302 meter. Bahkan di Tanah Suci Mekah terdapat bangunan tertinggi, yaitu Mekah Royal Clock Tower setinggi 601 meter. Kini Arab Saudi sedang membangun gedung tertinggi di dunia bernama Jeddah Tower setinggi 1008 meter. Berlomba-lomba mendirikan bangunan ini dimaknai Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah sebagai upaya manusia dalam mencari kehidupan di dunia. Setiap orang ingin jika rumahnya itu lebih tinggi lagi daripada yang lainnya. Hal ini bisa dimaknai sebagai kegiatan memperhias dan memperindah diri sehingga menjadi tunduk pada kehidupan dunia. Dari hadis ini, Rasulullah mengabarkan kepada sahabat bahwa sebelum kiamat tiba, manusia akan berlomba-lomba mendirikan bangunan bertingkat. Saat itu, sahabat tentu merasa kebingungan karena melihat fakta bahwa Saudi Arabia saat itu hanyalah tanah gersang dan tandus yang gelap gulita pada malam hari. Kelima, menyerupai laki-laki atau perempuan. Pada saat ini telah banyak dijumpai fenomena kaum laki-laki yang berpenampilan menyerupai wanita, begitu pula sebaliknya. Banyak dari kalangan wanita yang suka berpenampilan layaknya kaum pria. Telah banyak dijumpai pada akhir-akhir ini kaum lelaki yang senantiasa membersihkan setiap rambut yang tumbuh di wajah. Mereka juga memutihkan wajah dengan menggunakan bedak, memakai gelang, cincin emas, anting, tindik, memakai jala rambut, serta berambut panjang layaknya kaum Hawa. Adapun hukum bagi orang laki-laki yang menyerupai perempuan maupun sebaliknya, kedua-duanya sama-sama dilaknat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keenam, maraknya pembunuhan. Melihat fenomena ini hendaknya dapat menumbuhkan rasa prihatin kita terhadap umat dan juga diri sendiri. Kita melihat betapa jatuhnya iman umat pada masa kini, tidak lagi memiliki rasa empati terhadap orang yang tidak bersalah. Mereka melakukan segala cara demi harta, jabatan, dan wanita, hingga rela merenggut nyawa seseorang yang belum tentu bersalah. Hal ini tentu terjadi dengan sejumlah faktor di balik perilaku ini. Salah satunya ialah faktor keimanan. Bagaimana seseorang memiliki iman terhadap Tuhan dan agamanya. Seseorang yang memiliki iman yang baik pasti akan sangat takut untuk melakukan perbuatan keji dan biadab yang dilarang oleh agamanya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa menjelang hari kiamat akan banyak terjadi pembunuhan oleh manusia yang disebabkan oleh kebodohan mereka. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menjelang hari kiamat nanti, hari-hari banyak dipenuhi oleh al-harj. Saat itu, ilmu menjadi hilang dan kejahilan tersebar di mana-mana. Ketujuh, berlomba membangun masjid mewah. Rasulullah sudah pernah menjelaskan tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat melalui keterangan hadisnya. Salah satunya ada hadis yang menyebut banyaknya orang yang bermegahan membangun masjid merupakan satu dari banyaknya tanda kiamat.
Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah yang juga Rais Suriah PBNU KH Khalil Nafis dalam akun resmi Instagramnya menuliskan bahwa tanda kiamat sudah dekat itu adalah orang berbangga-bangga dengan megahnya masjid tapi tak dimakmurkan dengan kegiatan jamaahnya. Tujuan utama pembangunan masjid adalah fasilitas umat Islam untuk bersujud kepada Allah minimal 5 kali dalam sehari, yakni waktu sholat wajib. Selain dari kelima waktu itu, umat Islam bisa memanfaatkannya dengan berbagai kegiatan amal soleh seperti majelis ilmu dan sholat-sholat sunnah. Sebenarnya para ulama tidak setuju umat muslim berlomba-lomba menghiasi masjid dan menghabiskan biaya yang besar. Pasalnya hal ini seperti kebiasaan orang Yahudi yang senang menghiasi tempat ibadahnya. Masjid di zaman Rasulullah sangat sederhana, atapnya menggunakan daun kurma. Di zaman sekarang semakin lama akan lebih banyak lagi berdiri masjid-masjid yang mewah. Hal ini menjadi salah satu tanda dekatnya kiamat. Tanda ini seharusnya membuat umat muslim semakin takut karena hari kiamat semakin dekat. Hari esok bukan jaminan bagi siapapun, tapi berdiri di hadapan Allah pada hari penghakiman atau hari kiamat adalah sebuah kepastian. Semoga kita bisa selalu menjaga ibadah kita agar nantinya kita ditempatkan di tempat terbaik di ujung waktu. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.